Baik adik-adik sekalian, senang kembali bertemu setelah adik-adik mempelajari tentang rencana pembelajaran semester. Dan saya yakin adik-adik sudah paham tentang RPS atau rencana pembelajaran semester yang sudah dijelaskan melalui slide sebelumnya. Dan tentunya adik-adik sudah mempunyai strategi pembelajaran untuk mata kuliah ini. Nah, slide berikutnya ini adalah bahan yang diberikan, jadi bahan atau material pembelajaran yang diberikan untuk mencapai kemampuan akhir yang diharapkan, yaitu kemampuan untuk menjelaskan teori, konsep, metode ilmiah yang ada pada minggu kedua dan minggu ketiga. Jadi kemampuan untuk menjelaskan teori dan konsep metode ilmiah ini ada 2 minggu pembelajaran, dilaksanakan selama 2 minggu pembelajaran. Nah, selama 2 minggu pembelajaran ini adik-adik akan mendapatkan materi PowerPoint yang saya berikan. Itu bukan hanya ini aja, jadi ada yang lain nantinya yang terkait dengan teori dan konsep metode ilmiah ini. Jadi ini adalah PowerPoint yang pertama akan saya sampaikan. Perlu adik-adik pahami tentang pengertian ilmiah. Apa yang dimaksud dengan ilmiah? Sering kita gunakan kata-kata ilmiah atau scientific, yang kalau di bahasa Indonesianya ilmiah sering kita gunakan untuk katakanlah joke atau bersenda gurau dengan teman. Oh, Anda ini tidak ilmiah. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan ilmiah? Nah, ilmiah berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah segala sesuatu yang bersifat keilmuan, didasarkan pada ilmu pengetahuan atau memenuhi syarat kaidah ilmu pengetahuan. Itu ada pada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, bagaimana halnya dengan istilah ilmiah populer? Yaitu yang dimaksud dengan ilmiah populer itu adalah bersifat keilmuan dengan menggunakan bahasa umum sehingga mudah dimengerti oleh masyarakat umum. Bagaimana halnya dengan istilah majalah ilmiah? Yang dimaksud dengan majalah ilmiah itu adalah terbitan berkala mengenai ilmu pengetahuan. Jadi, adik mohon dipahami apa yang dimaksud dengan ilmiah. Nah, bagaimana halnya dalam bahasa Inggris sering disebut dengan scientific. Berdasarkan Cambridge Dictionary, itu disebutkan bahwa scientific itu adalah sesuatu yang didasarkan pada metode dan prinsip sains, berhubungan dengan sains, menggunakan metode terorganisasi dari sains. Jadi secara prinsip ilmiah itu sama dengan scientific. Nah, metode ilmiah kalau bahasa Inggrisnya itulah scientific method, untuk memudahkan adik-adik memahami. Nah, pengertian yang lain yang perlu adik-adik pahami di sini yaitu science, atau dalam bahasa Indonesia sering disebut sains. Nah, apa yang dimaksud dengan sains atau sains ini? Sains itu adalah aktivitas intelektual dan juga praktis yang mencakup studi sistematis tentang struktur dan perilaku dunia fisik dan alam melalui observasi dan pengalaman-pengalaman yang dibangun. Nah, sains dan sains ini hanya berhubungan dengan elemen yang terlihat di alam raya ini. Ya, mulai yang terkecil seperti atom sampai organisme hidup yang kompleks. Jadi yang berkaitan dengan supranatural yang tidak terlihat itu tidak dikatakan sains. Nah, tentunya sains ini harus memenuhi aturan-aturan ilmiah sehingga proses berjalan dengan objektif, tidak dipengaruhi oleh perasaan,
interest atau minat sehingga tidak menimbulkan bias. Nah, ada istilah yang sering disebutkan yaitu tentang kebenaran ilmiah atau scientific truth. Apa yang dimaksud dengan kebenaran ilmiah? Itu adalah berdasarkan fakta-fakta yang reproducible. Reproducible itu bisa diproduksi, ya. Jadi bisa berulang-ulang dilaksanakan, bisa berulang-ulang dengan hasil yang sama, ya. Sehingga hasil pengukuran dengan hasil pengukuran yang reproducible ini itu yang dikatakan mempunyai reliabilitas yang baik atau handal, ya. Fakta-fakta digunakan untuk merekonstruksi teori yang menggambarkan hubungan detail sejumlah besar fakta, ya. Teori itu adalah hubungan detail sejumlah besar fakta bisa memunculkan satu teori. Setiap elemen teori itu bisa mewakili dari bagian dari alam ini, sehingga sering disebut dengan teori ilmiah. Nah, teori itu sendiri tadi sudah disampaikan sedikit adalah interpretasi fakta. Teori menghubungkan fakta-fakta sehingga memberikan makna tersendiri, makna bagi manusia tentunya. Kemudian menciptakan teori itu membutuhkan imajinasi. Ilmuwan menghubungkan imajinasi dengan fakta-fakta, kemudian melakukan pembuktian sehingga itu menjadi teori. Nah, menghubungkan fakta-fakta dan teori dapat menuntun pada penemuan-penemuan atau discovery. Sering orang mengatakan discovery. Teori-teori dapat memprediksi dampak dan kejadian-kejadian di masa datang dan sering memunculkan area baru untuk dieksplorasi. Nah, teori tentunya bukan sebagai kebenaran mutlak. Semua teori dapat diuji lebih lanjut, tidak peduli berapa banyak uji sebelumnya yang telah dilakukan dan membenarkan sebelumnya teori tersebut. Tapi ketika umpamanya teori itu terbantahkan dengan uji-uji yang dilaksanakan berikutnya, maksudnya uji-uji berikutnya yang dilaksanakan, jadi terbantahkan, bisa saja menimbulkan teori-teori baru. Jadi itu yang dikatakan teori bukan sebagai kebenaran mutlak. Nah, contohnya teori dalam astronomi yang diterima secara luas, bahkan dihormati selama ratusan tahun, tapi kemudian terbukti salah, dan tentunya ilmuwan berusaha untuk merekonstruksi pengetahuan kemudian menjadi teori baru tentang astronomi ini. Nah, apa sih bedanya fakta dan teori? Fakta adalah sesuatu yang dapat diamati, ya. Tentunya dengan mudah. Fakta dapat menjadi suatu yang jelas dan tidak terbantahkan. Fakta akan tetap benar, tidak terbantahkan, terkecuali ada cara yang lebih baik dan akurat untuk mengukur dari fakta tersebut atau suatu fenomena. Sedangkan teori itu adalah penjelasan terhadap apa yang sudah diamati, dianggap benar, walaupun tidak didukung oleh 100% bukti konkret. Tapi ini kesepakatan dari ilmuwan. Nah, teori sering diuji kebenarannya dan dapat membatalkan teori tersebut. Nah, ini tentunya mengarahkan pada penemuan teori yang baru. Nah, ada istilah fakta dan opini. Fakta adalah sesuatu yang benar, didukung oleh bukti. Jadi fakta dapat dibuktikan kebenarannya. Fakta adalah objektif dan realistis, sedangkan opini itu adalah keyakinan atau pernyataan subjektif tanpa didukung oleh bukti. Opini dapat benar atau tidak benar. Jadi sering orang mengatakan
Oh, kalau Anda berbicara, lebih baik berdasarkan fakta. Jangan hanya beropini saja. Tapi kadang-kadang orang yang mempunyai pengalaman belajar yang panjang atau bahasa Indonesianya sudah makan garam yang banyak gitu, bisa dengan baik beropini dan bisa diyakini oleh orang itu menjadi satu kebenaran. Tentunya akan berbeda dengan orang yang mempunyai pengalaman belajar yang sempit, visionnya pendek, tentunya akan tidak dipercaya ketika beropini. Nah, apa itu metode ilmiah? Metode ilmiah adalah langkah-langkah dasar yang diikuti oleh seorang ilmuwan dalam mengupas fakta dan memecahkan masalah ilmiah. Jadi metode ilmiah itu adalah satu proses eksperimentasi yang digunakan untuk menjawab pertanyaan yang menjadi permasalahan, yang merupakan hasil pengupasan fakta. Jadi itu adik-adik, ya beberapa istilah yang selama ini mungkin adik-adik ketemukan. Jadi harus hati-hati bisa membedakan istilah-istilah ini. Jangan sampai nantinya ini membingungkan adik-adik sekalian ya. Karena sering sekali satu istilah dengan istilah yang lainnya digunakan dengan maksud yang sama padahal pengertiannya berbeda. Jadi itu terima kasih adik-adik sekalian dan selamat belajar.